Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan ilmu menjadi paling luhur dari sifat kesempurnaan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, zat yang telah mengkhususkan hambanya yang dikehendaki dengan perlakuan yang baik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khussahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya yang telah diistimewakan dengan segala kesempurnaan sifat-sifat hamba atau sifat-sifat ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad yang telah Allah penuhi hatinya dengan keagungannya, yang maha agung dan maha luhur. Wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Dan dalam mata Nabi Muhammad juga Allah penuhi dengan kesempurnaan Allah yang luhur dan bagus. Maka jadilah Nabi Muhammad bahagia dan selalu dalam pertolongannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang selalu dalam selamat bergabung. Yang baru bergabung, terima kasih telah bergabung di live kami. Kita lagi baca kitab Nasaihul Ibad. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala manhajihi fanalu khairan wafiran. Allah dan semoga rahmat Allah terlimpah kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi serta orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sehingga mereka memperoleh anugerah yang sempurna. Amma ba'du. Adapun setelah semuanya yang telah tersebut, fayaqulul murtaji ghafral masawi Muhammadun Nawawi bin Umar Al-Jawi. Berkatalah orang yang mengharapkan ampunan Allah atas segala buruknya amal. Yaitu siapa orang yang berkata? Yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabil mustamil 'alal mawa'idhi lil 'allamah al-hafidh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammadin bin
Ahmad Asy-Syafi'i. Buku ini adalah menjelaskan atau saya yang mencakup petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Asy-Syahir yang masyhur Ibnu Hajar Al-Asqalani thumma al-Misri taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin. Yang masyhur dengan nama siapa? Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i ini siapa nama masyhurnya? Nama masyhurnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Jadi Ibnu Hajar itu lahirnya berasal dari daerah Asqalan, daerah Palestina sana. Kemudian beliau dimakamkan di Mesir. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wasamaituhu, dan buku ini saya beri nama. Apa yang diberikan nama dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi ini di kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad adalah Nasaihul Ibad. Apa artinya Nasaihul Ibad adalah nasihat-nasihat untuk para hamba-hamba. Fi bayani alfadhin munabbihatin ala isti'dadil yaumil ma'ad. Menjelaskan persiapan bekal untuk hari kembali atau hari kiamat. Jadi persiapan-persiapannya untuk kita sebagai seorang hamba dijelaskan di dalam kitab ini, kitab Nasaihul Ibad. Wa as'alullahal karima ayyanfa'a bihil muslimin. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini kepada orang-orang muslim. Wa ayaj'alahu dzakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan semoga Allah menjadikan bekal amal jariah sampai hari kiamat, amin. Kemudian kita ada masuk di muqaddimah dari musannif. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa tusannu 'inda batida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Disunahkan membaca basmalah ketika hendak memulai setiap perkara yang tidak hina. Jadi setiap bukan bukan sampai tahap haram, tapi hina pun kita dilarang mengucapkan membaca basmalah. Apa contohnya hina? Hina itu contohnya misalnya kita mohon maaf buang ingus, atau mohon maaf membersihkan hal-hal yang lain lah yang hina gitu loh. Nah, selanjutnya fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi athnaiha biqalihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Jika seseorang lupa atau meninggalkan basmalah di permulaan pekerjaan yang tidak hina, misalnya makan, kan makan itu tidak hina pekerjaan untuk menguatkan badan kita, untuk bekal ibadah, maka di tengah-tengah pekerjaannya tersebut sebaiknya membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Karena kita lupa membaca bismillah. Tadi kita mengucapkan apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Mohon maaf Kak Mbah Sasi dan Kak Kela, ini suara saya jelas apa enggak ya? Boleh diketik suara saya jelas nggak? Masalahnya saya mohon maaf nggak pakai mikrofon. Boleh bantu saya ngetik
Suara saya jelas nggak? Kemarin beberapa kali live terputus karena suaranya nggak jelas. Jelas ya suaranya ya? Gimana? Boleh dibantu? Ngetik. Jelas ya? Suara saya jelas ya? Terdengar jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hin. Segala puji hanya milik Allah dalam segala masa, zaman, entah itu waktu yang pendek atau waktu yang panjang. Jadi ai zamanin qalla au kathura. Jadi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pujian itu untuk menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini, ternyata menurut beliau baik zamannya yang pendek atau zamannya yang panjang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awqatin wa hiya azminatun mahdudatun wa hiya min atfi khosin ala am. Sedangkan kalau hin itu adalah zaman yang pendek atau panjang, nggak ada perbedaannya, mencakup seluruh zaman. Sedangkan kalau waktu atau auqatin jamaknya itu adalah apa ini? Itu adalah ya ini atof. Ya auqatin atof. Ya auqatin dan beberapa waktu. Wassalatu 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 ala rasulihi. Iya. Wassalatu ala rasulihi asyrafil khalqi. Wassalatu, salawat dan salam semoga dilampahkan kepada mulia-mulianya makhluk, kepada makhluk yang paling mulia. Jadi lafaz khalq itu adalah dijelaskan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-Jawi, wa huwa kullu ma awjadahu Allah ta'ala ala taqdirin aujabathul hikmah. Al-khalq adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang dapat mendatangkan hikmah. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, itu adalah membawa hikmah atau membawa faidah untuk kita masing-masing. Baik itu faidahnya diambil pelajaran ataupun faidahnya misalnya perilaku sosial yang mempermudah pekerjaan kita. Wal bariyati ayyal makhluqati matlaqan awillati fil ardi fahiya min atfil muradifi aw min atfil khasi ala am. Fasayyiduna Muhammad afdal khalqillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum. Sedangkan lafaz bariyat adalah seluruh makhluk. Yang tadi itu ada sedikit lafaz-lafaz yang menceritakan nahwu lah, sedikit pembelajaran nahwu, tapi kita intinya di sini adalah membahas tentang bagaimana lafaz bariyat.
Bariyat adalah seluruh makhluk atau segala yang ada di bumi secara mutlak. Adapun Nabi Muhammad merupakan yang paling utama di antara makhluk-makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul bariyah, khairul bariyah di sini bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dibandingkan dengan malaikat, akan tetapi dibandingkan dengan siapa? Bariyat menurut keterangan dari Syekh An-Nawawi bin Umar Al-Jawi ini adalah hanya makhluk-makhluk yang di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi ay al-mustahdirati fi dhihni. Ini adalah hal-hal yang memberi peringatan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat atau persiapan diri kepada Allah. Lafadznya adalah munabbihatun 'ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Judul aslinya adalah ini munabbihatun 'ala isti'dadil liyaumil ma'ad. Fa inna minha al munabbihati ma yakunu masna. Maka sesungguhnya sebagian daripada peringatan-peringatan itu adalah nasihat yang terdiri dari dua perkara atau sepasang-sepasang. Jadi nanti makolahnya ada yang dua yang apa, dua perkara yang apa, dan dua perkara yang harus dikerjakan, dua perkara yang harus dihindari. Begitu seterusnya nanti tiga perkara yang di apa, tiga perkara nanti yang harus dihindari. Selanjutnya, wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrati. Maka itu nanti berlaku juga ada makalah nanti yang ada yang 3-3 atau sampai yang 10-10. Jumlah seluruh makolahnya adalah 214. Jadi jumlahnya makolahnya itu ada 214 di kitab Nasaihul Ibad. Jumlah hadisnya 45. Dan sisanya adalah athar. Apa itu athar? Athar itu adalah perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Wa anal an uridu tabarruka bi'ityani hadithaini syarifaini jalilaini. Sekarang saya ingin bertabarruk atau mengharapkan berkah. Jadi ada yang tabarruk, tabarrukan, bertabarruk. Itu adalah mengharap berkah. Dengan mendatangkan dua hadis yang mulia juga agung. Selanjutnya adalah dikatakan fal hadithul awwalus ajazani bihil allamatus Syekh Muhammad Al-Khatib Asyami thummal madani al-Hambali. Sebagaimana yang diijazahkan kepadaku dari Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asyam dari negeri Syam, Al-Madani. Thummal Madani itu maksudnya yang dimakamkan di Madinah, Al-Hambali yang bermadhab Hambali. Wa huwa banu Uthman banu Abbas bin Uthman an masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari
radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala ta'ala. Beliau adalah putra Utsman bin Abbas yang diterima dari guru-guru beliau dengan sanad yang muttasil atau bersambung sampai kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang menceritakan tentang firman Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya adalah ini yang dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atau beraniaya atas diriku Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mengharamkan pula perbuatan itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim atau saling aniaya. Banyak dari kita sekarang di zaman akhir ini zalim dan beraniaya, saling berbuat zalim. Yang sana zalim, yang sini zalim. Enggak mau kalah, saling berbuat zalim. Sampai apa? Sampai nanti ada yang mati salah satu baru mereka puas. Na'udzubillahi min dzalik wal billah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semua tersesat. Kita ini semuanya adalah tersesat, kecuali orang yang aku beri hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang itu serta-merta tidak dengan usaha-usaha makhluknya, akan tetapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau sudah tersesat, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian hidayah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian itu semua lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan bahwa kita semua ini adalah lapar, sehingga butuh diberikan makan. Siapa yang memberikan makan? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang telanjang atau tidak memakai baju sehelai benang pun, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfiru lakum.
Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'in fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalba rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berbuat dosa di malam hari dan di siang hari. Sedang aku adalah zat yang mengampuni segala dosa, maka mintalah ampunan hanya kepadaku. Dan tidak pula sekali-kali mampu melakukan kemanfaatan yang mampu memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, andaikan yang terdahulu dan yang terakhir dari manusia dan jin semua berhati takwa kepada seperti ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian, maka semua itu tidak akan menambah keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andaikan yang kaum terdahulu hingga terakhir dari manusia dan jin semua sepakat durhaka seperti durhakanya orang-orang yang paling durhaka, niscaya semuanya itu sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan pada kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian terdahulu hingga terakhir dari manusia dan jin semua berada di suatu tempat yang tinggi, kemudian memohon kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Lalu aku akan memberi kepada setiap orang sesuai dengan apa yang kalian minta. Niscaya semuanya itu sedikit pun tidak akan mengurangi yang ada padaku, kecuali seperti halnya air yang menempel pada sebuah jarum jahit ketika dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal ibadah kalian akan aku hitung, akan aku hisap. Kemudian aku memberi balasannya secara sempurna. Maka barang siapa yang menemukan balasan yang baik, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapat balasan yang buruk, maka janganlah sekali-kali mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia sebuah ketaatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berbuat menjadi lebih baik. Kita mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sedangkan ketika kita ditempahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, berbuat maksiat, baik itu yang kecil ataupun yang besar, maka siapa yang kita salahkan? Menurut beliau, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi ini adalah siapa? Diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang engkau wajib cela kecuali diri kita sendiri ketika kita berbuat maksiat. Share video. Ketika kita berbuat maksiat. Baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Alhamdulillah sudah 30 menit kita
mengkaji kitab Nashihul Ibad. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang kedua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.